selamat bergabung di channel Azizatul Millah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan limpahan rasa syukur atas nikmat Allah, Rabbi, Rabbuna wa Rabbukum, dan sholawat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi kelas 12 untuk mata pelajaran Quran hadis. Semoga kalian tetap semangat dan penuh rasa ikhlas untuk terus belajar. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pola hidup sederhana. Oke, mandu aman HSS, siswa-siswi madrasah hebat bermartabat. Raihlah suksesmu dengan ridha orang tuamu dan patuhilah nasihat gurumu, karena salah satu nilai berhargamu terletak di antara sikapmu yang demikian. It's okay. Ngomong-ngomong, sering dengar kata pola. Iya, pola. Coba kalau kamu mau membuat desain baju biar tidak amburadul hasil karyanya, pasti langkah awalmu kan dengan cara membuat polanya, iya kan? Nah, begitu pula cara hidupmu juga harus matang polanya. Maksudnya apa? Rencananya ke depan begitu, agar menjalani arah kehidupan ini bisa seimbang. Nah, kalau sudah seimbang, maka hidupmu akan fine-fine saja. Ya, itu yang kita harapkan ya. Baiklah, apa yang harus kamu rencanakan agar hidupmu bisa seimbang untuk menjalani yang namanya hidup sederhana? Nah, hidup sederhana itu apa maksudnya? Kalimat hidup sederhana memang bukan sesuatu hal yang baru yang kita dengar. Cuma kadang kita agak bingung saja ya, seperti apa gaya hidup sederhana itu yang sebenarnya begitu. Karena setiap orang cara pandang hidup sederhana tadi berbeda-beda. Nah, kali ini untuk menyatukan istilah kalimat pola hidup sederhana itu adalah sebenarnya sudah ada sejak 14 abad yang lewat loh. Dan itu terdapat konsep pola hidup sederhana itu justru ada pada Al-Quranul Karim. Nah, salah satu ayat yang berbunyi ya, Quran surah Al-Furqan ayat 67. Coba dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Apa artinya? Terjemahnya ya. Orang-orang apabila menginfakkan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Apa itu maksudnya? Yuk kita diskusikan ya, dengarkan sama-sama makna dari maksud Quran surah Al-Furqan ayat 67 ini. Bayangkan perintah di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 ini ya, bersedekah saja agama Islam punya aturan. Apa aturan itu? Yang pertama, lam yusrifu. Ingat, lam yusrifu, tidak berlebihan. Dan yang kedua, lam yaqturu, tidak pula kikir. Ingat, lam yaqturu, tidak pula kikir. Nah, tetapi apa? Seimbang di antara keduanya. Nah, sesuaikan artinya ya kemampuan kita. Sesuaikan kemampuan kita dan dalam hal apapun. Sedekah saja sesuaikan dengan kemampuan kita. Apalagi dalam hal belanja ya, kebutuhan sehari-hari, keinginan kita lah. Nah, begini istilahnya ya. Angsa kan bertelur angsa. Bayangkan telur angsa itu seperti apa?
Ayo, itik ayam bertelur, itik ayam bertelur ayam. Puyuh, burung puyuh bertelur puyuh. Nah, jadi Anda bisa mengibaratkan istilah ini. Kalanya angsa bertelur puyuh itu namanya pelitnya. Kalanya puyuh bertelur angsa itu namanya boros istilahnya, ya. Begini, yang pasti bersedekah bukan hanya milik orang kaya. Nah, orang yang pas-pasan juga bisa kalau mau. Tentu sesuaikan kemampuan. Nah, pelajaran Quran Surah Al-Furqan ayat 67 ini sangat memberi kesan bahwa kita harus pandai mengelola keuangan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, begitu mungkin peribahasanya ya. Jadi, ayo kita sama-sama dari sekarang cerdas-cerdas mengalokasikan keuangan kita. Antara apa? Antara belanja, menabung, dan sedekah. Nah, karena siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kalau kita pandai menyisihkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita, nah, kita bisa itu ya, karena sesuai kemampuan kita tadi. Ingat prinsip Quran Surah Al-Furqan ayat 67 tadi. Jangankan tadi kita berlaku boros dan kikir ya, walaupun dalam hal sedekah sekalipun, apalagi dalam hal belanja, sesuaikan apa yang memang kita perlukan, bukan hal yang kita inginkan. Begitu dalam manajemen keuangan ya. Nah, begitu juga dalam hal menabung. Jangan melulu menabung, numpuk-numpuk uang, numpuk-numpuk harta, lupa sedekah. Dan jangan juga terlalu sedekah terus ya, lupa menabung. Nah, jadi jelas ini sangat jelas. Di akhir ayat Al-Furqan ditutup dengan wa kana baina dzalika qawama. Di antara keduanya secara wajar antara belanja, menabung, dan jangan lupa sedekah. Nah, sebelum kita akhiri, tugas buat kalian. Apa tugasnya? Cari 5 dalil ayat Al-Quran beserta terjemahnya tentang informasi keistimewaan sedekah. Nah, biar kalian paham ya, tujuan tugas ini agar apa? Agar semakin menambah keyakinan bahwa dengan suka bersedekah, rezeki kita akan selalu dalam keadaan keberkahan. Nah, karena ciri rezeki dalam keberkahan itu, Allah akan selalu mencukupkan berapapun rezeki yang diberi Allah. Artinya apa? Apabila rezekinya banyak, ia tidak akan habis percuma keluarnya. Tetapi keluarnya itu selalu dalam keadaan hal-hal yang baik. Artinya tidak sia-sia. Nah, kalaupun rezekinya sedikit, dia akan selalu dicukupkan oleh Allah lah. Allah akan mencukupkan rezeki kita yang sedikit tadi. Demikian pertemuan kita kali ini. Oke, man 2 man HSS siswa siswi madrasah hebat bermartabat. Raihlah suksesmu dengan ridha Allah dan patuhilah nasihat gurumu, karena salah satu nilai berhargamu terletak di antara sikapmu yang demikian. It's okay. Berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.